Sering orang melihat saya seperti orang yang ketakutan. Mungkin itu adalah bawaan saya dari kecil, karena saya sering dibully habis-habisan. Tiang listrik, gak punya bapak. Bahkan sempat saya ingin mengakhiri hidup saya. Memangnya kamu pikir tugas saya itu hanya ngurusin kamu sama mama doang? Kamu pikir aku nggak punya keluarga? Sejak hari pertama aku lahir di dunia, aku diurus oleh nenekku yang selama ini aku kira dia adalah ibu kandungku. Ibu kandungku tidak mengakui aku sebagai anak, karena aku adalah hasil hubungan di luar nikah. Yes, Sulis, ayo cepetan. Wawan, Wawan. Wawan kenapa? Kamu bener-bener nggak tahu? Kenapa ya? Aku nggak tahu. Maafin aku ya. Tapi aku harus kasih tahu. Kalau Wawan kenapa lah? Dia kecelakaan. Kalau Wawan nikah lagi hari ini sama perempuan lain. Nggak mungkin lah. Wawan nggak mungkin nikah lagi sama orang. Beneran Sul, mereka nikah di masjid kampung sebelah. Kalau gak percaya, ayo aku anterin. Ayo. Tuh kan, bener kan apa yang kau bilang? Saya terima nikah dan kawinnya Gita Sarita binti Nurdin dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Barakallahu laka barak alaika wa jama bainakuma fi khair. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu yang kuat dan sabar ya. Tapi aku sedang mengandung anaknya. Aku udah nikah siri sama dia lah. Kenapa dia tega ngelakuin ini sama aku? Ya Allah. Sabarlah. Tolong! 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 Ada yang pingsan, tolong! Tolong! Kenapa, Mbak? Tolong, Pak! Pak, tolong, Pak! Pak, ada bawa ke rumah sakit, Cuk! Masukin taksi, Pak! Emangnya siapa sih, Mas, yang pingsan? Kasihan banget. Kasian juga ya perempuan tadi, kenapa bisa pingsan ya? Nggak tahu deh, mungkin kecapean kali ya. Pak Penghulu, ibu-ibu, ayo kita masuk lagi ke dalam. Acara pernikahan saya kan belum selesai. Aku panggil nenekku yang mengurusku, aku panggil dia Mama. Dan kakakku, yang ternyata adalah ibu kandungku, aku panggil dia kakak. Tapi dia tidak pernah mengakui aku, karena aku dilahirkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan aku adalah anak yang tidak diharapkan. Pergi, Mama! Aku nggak mau kamu hidup! Terima kasih ya, Bu. Sepertinya ada suara teriakan. Kayak suara Sulis, Bu. Iya Pak, seperti Iya. suara Sulis. Iya, iya, Bu. Ya Allah, ada apa ya? Coba, Bu. Aku belakang dulu ya, Ya, Pak. hati-hati, Bu. Sulis! Sulis! Buka pintunya, Nak. Aku nggak mau kamu lahir di dunia ini. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Sulis! Ya Allah, Sulis! Sulis, kamu kenapa lah? Aku mau dia mati, Bu. Aku mau dia mati. Dia siapa? Aku hamil, Bu. Ibu tidak sekali dua kali ingin menggugurkan saya. Saya dengar cerita itu dari Mama. Mama yang sudah mengurus saya dari kecil. Bahwa saya coba digugurkan berkali-kali. Namun semua itu tidak berhasil.
Mas, aku ke supermarket dulu ya, mau beli gula. Oh iya, kamu hati-hati ya. Iya, Mas. Kamu apa-apaan sih? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ingat ya, urusan kita belum selesai. Sini kamu. Berani kamu ya? Kamu mau nyakitin istriku. Kamu harus rasain akibatnya. Dasar kamu laki-laki bejat. Udah tahu aku lagi hamil, kenapa kamu bisa nikah sama yang lain? Karena aku nggak akan pernah bisa nikahin kamu secara resmi. Kurang ajar, kamu kurang ajar. Udah, kamu apaan sih? Ingat ya, jangan pernah ganggu hidupku dan istriku lagi. Jangan pernah deketin aku. Anggap aja bayi itu lahir tanpa ayah. Aku juga nggak yakin itu anak aku. Bisa jadi anak orang lain. Lihat aja kamu Wawan, kamu akan dapat balasannya. Udah Sulis, udah. Coki itu gak punya hati. Mendingan sekarang kamu fokus sama janin ini. Sulis. Sulis, Bu, sebenarnya ada apa sih, Bu? adik kamu hamil, Erwin. Apa? Ya udah, sekarang kita bawa ke rumah sakit ya, Bu. Kondisi pasien sangat lemah sekali, Bu. Karena dia sempat meminum racun serangga. Tapi anak saya nggak apa-apa kan, Dok? Dengan dirawat secara intensif di sini, kesehatannya bisa pulih dan dalam waktu beberapa hari sudah bisa pulang. Alhamdulillah. Terima kasih, Dokter. Suami nenek itu meninggal sebelum saya dilahirkan. Itu juga dikarenakan kakak saya mencoba menggugurkan saya. Tapi mungkin takdir berkata lain. Saya tetap ada sampai hari ini. Sulis, jangan! Jangan, tas, Bu! Lepasin! Jangan kamu bikin masalah lagi di keluarga ini, Sulis. Terlaluan kamu, bikin malu saja. Apa? Sulis, kamu selalu bikin masalah saja. Bapak. Pak. Pak. Lihat ini. Lihat. Ini semua gara-gara kamu, Sulis. Bapak. Pak. Aku udah gak kuat kayak gini. Lebih baik aku sama janin ini pergi aja. Aku gak mengharapkan dia. Aku gak mencintai janin ini. Kamu harus bisa terima dia ya, Nak. Dia darah daging kamu. Meski kamu pedih, kamu gak bisa nyakitin dia. Jangan ya, Nak. Dok, gimana keadaan bapak saya, Dok? Saya yang usahakan yang terbaik, Mas. Tapi saya hanya berusaha. Allah yang menentukan segalanya dan yang terbaik untuk dia. Mohon maafkan saya, Mas. Orang tua Anda sudah tidak bisa kami tolong. Jadi, bapak saya anak muda. Iya. Bapak maafin aku, Pak. Bangun, Pak. Jangan kamu sentuh bapak, Sulis. Kamu ini anak durhaka. Gara-gara kamu, bapak meninggal. Aku mohon, aku mau dekat sama Bapak. Enggak. Kakak bilang enggak. Gara-gara kamu, selama hidupnya, bapak tekanan batin. Mungkin benar yang dikatakan sama mama bahwa aku cuma anak pembawa sial. Aku cuma anak pembawa sial. Anak yang tidak pernah dia harapkan.
Dia lucu, cantik, Bu. Bu Sulis, kita inisiasi dini, Bu. Tolong dikasih dekapan untuk bayinya. Enggak. Aku nggak mau. Biar saya aja yang gendong, Dok. Ya udah, kalau gitu saya permisi, Bu. Iya. Terima kasih, Dokter. Kasihan kamu, Nak. Biar nenek yang rawat kamu. Alhamdulillah. Kita tinggal di sini sekarang. Jadi tetangga nggak akan ada yang tahu tentang anak kamu ini. Mama akan anggap ini anak Mama. Kayaknya bayi kamu lapar deh. Kamu harus nyusuin dia nih. Aku nggak mau nyusuin dia, Mah. Assalamualaikum, Erwin. Ya. Susuin ya, ini. Ibu, Liz. Mah, aku tuh kalau ngeliat bayi ini, aku tuh inget bapaknya, jadi aku benci sama dia. Jadi lebih baik Mama kasih aja susu botol. Sulis, kamu itu udah jadi ibu, masih seperti ini. Kamu harus nyusuin bayi ini, Sulis. Enggak. Ayolah, Sulis. Kasihan anak kamu. Kita belum sempat beli susu. ASI itu baik, Sulis. Ayo, Nak. Enggak. Aku tadi udah bilang enggak. Kenapa sih kalian tuh maksa banget? Dosa kamu udah banyak, Sulis. Jangan kamu tambahin dosa kamu lagi dengan kamu cuekin bayi ini. Bayi ini udah lahir dan kamu cuekin dia. Hah? Kalau kakak mau ambil bayi ini, ambil. Aku juga gak sudi punya anak kayak dia. Diam kamu, Sulis. Pokoknya kamu harus rawat bayi ini. Enggak. Aku udah bilang aku jijik. Aku jijik sama anak ini. Saya tumbuh dalam kesepian. Saya nggak pernah punya teman. Saya kurang perhatian. Bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah. Waktu SD nggak tahu kenapa, semua teman-teman menjauhi saya. Mungkin karena dari postur saya yang lebih tinggi dibanding mereka. Mereka beramai-ramai mengatai saya tiang listrik, dinosaurus. Bahkan mereka mengatai saya anak yang tidak punya ayah. Tiang listrik, gak punya bapak. Tiang listrik, gak punya bapak. Dea, kamu kenapa? Aku dikatain sama teman-teman aku. Iya, abisnya si Sulis nggak mau ngurusin sih, Bu. Iya, Sulis. Lihat tuh si Dea dibully terus sama kawannya. Kamu nggak kasihan tuh sama anak kamu? Ya gitu deh. Kalau udah kena racun, anaknya nggak keurus. Hah? Kalian tuh gak ada puas-puasnya ya nyindir saya? Suka banget sih bikin orang marah. Sulis, sudah. Ada. Kenapa sih Kak Sulis benci banget dari dulu sama aku? Ya memang karena aku benci sama kamu dari dulu. Mestinya kamu tuh gak hidup. Biar gak dibully sama orang. Sulis, kamu jangan seperti ini terus sama Dea. Kamu boleh benci sama bapaknya, tapi bukan sama Dea. Dia anak kamu. Jangan pernah bilang kata-kata itu lagi. Aku gak pernah mengakui dia jadi anak aku. Aku nggak mau kamu ngelakuin dosa besar lagi, Sulis. Nggak mau, cukup. Kamu tuh gak pernah ngerti perasaan aku sih. Dia bingung, Mak. Kenapa semua di saudara dia bilang kalau dia itu anaknya Kak Sulis.
Mereka semua bercanda, Nak. Soalnya Kak Sulis sama kamu tuh jaraknya jauh. Nggak apa-apa, kamu yang sabar ya, Nak. Saat saya kelas 2 SD, kakak saya menikah lagi. Suaminya tidak tahu kalau saya adalah anaknya. Sama seperti orang lain. Semua orang hanya tahu bahwa saya adalah adiknya. Dan dia tidak pernah mengakui saya sebagai anaknya. Saya terima nikah dan kawinnya Sulis Ariyanti binti almarhum Hendra Lukman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Aduh. Nggak ada puas-puasnya ganggu hidup saya. Hah? Pergi kamu dari kehidupan saya. Ya Allah, Dea. Sulis, udah cukup ini, Dea. Kamu itu kenapa sih, Sulis? Kok kasar gitu sama adik kamu? Aku capek, Mas. Sulis? Bu, saya minta maaf ya, Bu. Atas perlakuan istri saya. Maafin ya, Dek. Nah, kenapa sih Kak Sulis benci banget sama aku? Kak Sulis nggak apa-apa, Dea. Dia lagi capek. Kamu yang sabar ya, Nak. Aku heran nih sama kamu. Kamu kok benci banget sih sama Dea? Padahal kelihatannya dia nggak ada masalah. Anaknya baik, pendiam. Kamu tuh nggak tahu aja sifatnya Dea. Dia itu anaknya tambeng, Mas. Udah gitu selalu bikin masalah. Tapi ibu sayang kok sama dia. Ya iyalah, ibu kan ibunya. Aku kan cuman kakaknya, wajar aja aku kesel sama dia. Mas, kita pindah ya keluar kota atau kita kemana gitu. Aku nggak mau kalau dia ganggu kita lagi. Dia tuh selalu bikin masalah, Mas. Nanti aku bisa pusing ngadepinnya. Iya. Aku ikutin kamu deh, ya. Ibu selalu mendoakan kalian supaya kalian hidup bahagia selamanya. Jangan lupa ya, sering tengokin Ibu dan Dea. Iya, Bu. Terima kasih ya. Tapi, apakah kamu harus pindah secepat ini? Ma, kita kan udah nikah, jadi kita mau mandiri. Lagi pula Mas Bambang kan udah punya rumah. Dan sebentar lagi cutinya Mas Bambang juga habis, mau balik kerja lagi. Ya udah, kalau gitu. Kak Sulis mau pindah. Anak kecil udah tahu nanya mulu. Udah kamu sekolah aja yang pintar. Kok kamu kasar gitu sih? Nggak boleh dong. Iya, Sulis. Kamu kan mau pindah. Masa sih kamu nggak bisa baik sedikit sama anak kamu? Maksud Mama, adik kamu, Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, kita pamit juga ya. Saya jalan dulu ya, Bu ya. Iya, Nak.
Aku yakin seorang ibu itu nggak mungkin salah sebut. Jadi maksudnya apa? Tadi ibu bilang kalau dia itu anak kamu. Mas, apa-apaan sih kamu? Ibu ngomong gitu aja dipikirin banget sih, Mas. Ibu tuh cuma asal ngomong. Udahlah, nggak usah diperpanjang. Aku itu bukannya mau berdebat, tapi kamu tuh kok bisa benci banget sama dia? Bisa dendam banget kayak gitu. Dia itu salah apa sama kamu? Jadi Mas ini ngotot ya? Kalau Dea itu anak aku. Mas tuh gak percaya sama aku? Aku itu bukannya ngotot, Sulis. Tapi jujur itu lebih baik. Aku kan dari tadi juga udah jujur sama kamu, Mas. Lagi dari tadi bikin pusing banget sih. Dea mulu. Mas! Sakit. Ya Allah, Dea. Maaf ya, aku nggak lihat. Kamu? Sakit. Ya ampun, ternyata kamu yang keserempet. Udah Mas, biarin aja, emang dia manja nih, cengeng gitu aja, pakai nangis. Sulis, aku yang salah. Aku tadi nggak ngelihat ke depan, nyetir sambil ngobrol. Enggak Mas, kamu tuh nggak salah, dia aja manja. Tapi kaki aku masih sakit, Kak. Obatin aja sendiri. Kita harus bawa ke dokter, kakinya memar. Udah nggak usah dibawa ke dokter, luka kayak gitu doang, ngapain sih? Tapi... Udah ya Mas, kalau kamu masih ngotot bawa dia ke dokter, aku akan pulang naik angkot atau naik bus. Kok kamu gitu sih, Sulis? Sulis! Sampai SMP dan SMA, saya juga nggak tahu kenapa saya lebih suka sendiri. Setiap pulang sekolah, saya part-time di salah satu mall untuk menghidupi mama yang selama ini mengurus saya dari kecil. Karena semua anak-anak mama nggak ada yang sayang sama mama. Nggak ada yang peduli sama mama. Bahkan kakak saya yang nomor 1 setiap bulan mengirim uang. Sekarang dia pun ikut berhenti. Kamu tuh tertutup banget. Tapi karena itu aku suka sama kamu. Tapi emangnya kamu mau terima aku apa adanya? Lah, kenapa enggak Dea? Kamu tuh beda dari cewek-cewek lain. So banget ya lo, Deh. Mentang-mentang udah bisa deketin Dodi, sekarang lo nggak mau bersih-bersih lagi di kelas. Tapi aku hari ini nggak ada piket. Mau ada jadwal piket, mau enggak, lo tuh emang harus tetap bersih-bersih di kelas. Karena muka lo tuh cocok buat jadi tukang bersih-bersih. Jadi kalian kesini cuma mau hina Dea? Ingat ya, Dot, lo tuh nggak pantas buat dia. Lo nggak malu apa? Pacaran sama cewek yang nggak jelas asal-usulnya. Katanya nggak punya orang tua. Katanya nggak punya ayah. Anak apaan lahir nggak ada ayahnya? Lagian, semua ibu-ibu sekampung itu udah pada tahu. Tahu diri lo, Dea. Indah, jaga ya mulut lo. Hah? Percuma lu cantik. Hah? Emang kenapa? Kalau gua suka sama Dea? Itu urusan gua, bukan urusan lu. Cuma gara-gara cewek jelek ini yang kerjaannya tukang cleaning service, lo berani kayak gini ke gue? Lo bakal nyesel, Dot. Jangan pernah lagi lu hina Dea. Ngerti lu? Dea. Oh iya Mah. Kamu nggak makan dulu, Nak? Nanti dia makan di luar aja ya, soalnya dia takut telat. Mama udah masakin kamu ikan mas goreng. Pakai sambal kesukaan kamu. Makan ya. Ya ampun Mas, sampai dimasakin segala. Makasih ya. Tapi kalau misalkan dia makan dulu, yang ada dia terlambat kerjanya. Ya udah, kalau gitu dia berangkat kerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih sekolah harus kerja jadi cleaning service. Tapi mau gimana lagi?
Cuma dia harapanku. Sejak anak-anakku menikah, mereka jarang ngirim uang. Ya udah, kamu sapu bagian depan ya biar nanti aku yang buang sampah. Oke, aku ke depan dulu. Iya. Ya ampun, maaf. Aduh. Dea, Mas Bambang? kok kamu di sini, Dek? Iya, Mas. Aku kerja di sini sambilan. Oh ya? Padahal kantor aku tuh di sebelah dan gedung ini masih kerjasama sama kantor aku. Oh gitu, iya. Mak. Kakak, Dea, ngapain kamu di sini? aku di sini kerja, Kak. Kerja? Iya, karena kakak sama Mas Erwin kan udah nggak pernah ngirimin uang untuk mama. Jadi ya terpaksa aku kerja sambilan kayak begini buat bantuin mama. Dea, kamu dengar ya. Memangnya kamu pikir tugas saya itu hanya ngurusin kamu sama mama doang? Kamu pikir aku nggak punya keluarga? Jangan mentang-mentang kamu lihat Mas Bambang ini sukses punya kerjaan, kalian bisa seenaknya ya. Ayo Mas, kita pergi. Astagfirullahaladzim. Dea, Iya, itu kakak kamu. Assalamualaikum. Ma? Ma? Waalaikumsalam. Mama? Ma? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Mama kenapa? Mama, nggak apa-apa deh ya. Astagfirullahaladzim, Mama tangannya kita ke rumah sakit ya, Ma? Aduh. Nggak usah deh ya. Kita mau bayar pakai apa? Ma, alhamdulillah dia habis gajian. Mama nggak usah khawatir ya. Aduh. Kenapa itu, Bu? Ayo kita lihat, Bu. Ayo. Mama tahan, Ma. Ya ampun, Ibu kenapa Bu Naima? Mamaku tiba-tiba jantungnya sakit katanya. Aku mau bawa ke rumah sakit tapi Mama nolak. Waduh, jangan ditunda-tunda. Udah bawa ke rumah sakit aja ya. Ya udah, saya cariin taksi ya buat ibu kamu ya. Iya Bu, iya Bu. Dok, gimana keadaan mama saya? Kondisi mama kamu cukup parah. Astagfirullahaladzim. Mama kamu ternyata punya penyakit asma dan harus segera dirawat. Sepertinya penyakit asma itu sudah lama tidak diobati. Ya Allah. Ya nggak apa-apa deh dok. Kalau misalkan itu masih yang terbaik untuk mama, tolong lakukan ya dok. Baik, kalau gitu saya akan usahakan. Saya permisi. Ya, makasih banyak ya dok. Aku minta maaf banget. Aku boleh minta tolong untuk jagain mamaku sebentar. Aku mau ketemu sama kakak-kakak aku buat ngabarin kalau mama dirawat. Kenapa nggak ditelepon aja Dea? Aku udah nggak punya HP, Bu. Lagian, aku juga nggak inget nomor kakak aku. Ya ampun, kasihan bener kamu. Ya udah sana, biar ibu kamu nanti aku yang jaga ya. Makasih banyak ya, Bu. Aku janji, aku akan secepatnya balik lagi. Assalamualaikum. Apa sih malam-malam bikin ribut aja? Nggak tahu apa ini jam berapa? Maafin saya, Mbak. Aku kesini cuma mau ngasih tahu Mas Erwin kalau Mama lagi dirawat di rumah sakit, Mbak. Mas Erwin udah tidur. Udah sekarang mau pulang? Tapi Mbak, udah 2 tahun ini Mas Erwin nggak pernah kirim uang untuk Ibu. Aku bingung, Mbak, untuk biaya rumah sakit. Emangnya kamu pikir di sini tuh nggak banyak kebutuhan, nggak banyak keperluan? Maksud aku bukan kayak gitu, Mbak. Tapi Denger ya, kamu itu udah gede. Jangan bergantung terus sama Mas Erwin dong. Gimana sih? Iya, Mbak, saya tahu. Halo, udah, gak usah banyak ngomong. Sekarang kamu pergi pulang ya. Gak usah ganggu-ganggu dan gak usah minta-minta uang lagi sama Mas Erwin. Saya gak suka. Sana pulang. Tapi Mbak, Ibu butuh biaya. Astagfirullahaladzim.
Sebenarnya, aku bekerja karena aku tidak mempunyai pilihan lain. Kalau aku tidak bekerja, aku dan mama akan makan apa? Karena hanya aku yang mama punya. Kakak dan saudara mama yang lain tidak ada yang peduli sama mama. Disinilah aku harus bertanggung jawab sama mama. Dan aku berjanji mulai sekarang, aku harus membahagiakan mama yang sudah mengurus aku dari kecil sampai aku sekarang ini. Tidak ada kata arti nenek. Hanya dia mama yang aku punya. Hanya mama. Ma? Oh iya, Ma. Sebentar lagi kan aku mau ada ujian sekolah. Dan pihak sekolah itu minta aku untuk mengumpulkan data-data akte kelahiran aku. Akte lahir? Iya, Ma. Soalnya itu penting banget untuk pembuatan ijazah. Ya Allah, gimana ini? Akte lahir dia nggak pernah dibuat. Adanya surat keterangan lahir. Dan itu pun hanya ada nama Sulis. Ma, akte kelahiran aku ada kan? Mama cuma lupa, Nak. Naruhnya di mana ya? Kita tanya sama kakak kamu. Nanti kamu pulang kerja, kita mampir ke rumah dia, ya? Oh, ya udah. Ya udah kalau gitu aku berangkat kerja ya, Ma. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jahit yang benar. Gimana ini? Dia pasti akan tahu siapa ibu kandung dia sebenarnya. Mama ngapain kesini sama Dea? Mama cuma mau kasih tahu kalau Dea mau ujian di sekolahnya. Terus urusannya sama aku apa? Pihak sekolah minta surat akte lahir Dea. Kalau nggak dikasih, Dea nggak bisa ngurus ijazahnya. Iya, Kak. Kan Mama yang simpen. Ngapain sih pakai nanya aku? Iya. Mama cuma mau kamu ingat surat itu. Dia perlu banget. Aku kan udah bilang aku nggak tahu. Mama mikir nggak sih? Nah, Mama sengaja ya? Mama datang ke rumah aku untuk bikin masalah baru, gitu? Bukan gitu, Sulis. Tapi Dea butuh surat akte lahir itu. Buat apa akte lahir sih, Ma? Nanti dia bisa tahu kalau aku itu ibunya. Ini penting buat ngurus surat ijazah sekolah dia. Akte lahir atau surat keterangan lahir, Sulis. Udah lama, nggak perlu kayak gitu. Ayahnya juga nggak jelas. Dea! Kamu nih gimana sih? Sengaja kamu yang ngeberantakin rumah aku kayak gini, hah? Aku minta maaf, Kak. Aku gak sengaja. Heh, emangnya kamu punya duit buat ngegantiin? Sulis! Udah deh, Mama sama Dea pergi deh. Jangan pernah datang ke rumah aku, pergi! Bukan kamu ya? Berani kamu ngusir Mama sama Dea? Iya, memang aku ngusir Mama sama Dea. Kalian pergi sekarang, pergi! Dea, ayo kita pergi. Ma, udah ya, Ma. Gak usah dipikirin. Mama kan tahu kalau Kak Sulis emang orangnya begitu. Tadi dia nggak sengaja denger pembicaraan Mama dan Kak Sulis soal... Kamu tunggu sini ya, sebentar. Mama pegang kopiannya. Udah saatnya kamu tahu, Dea. Ini maksudnya apa, Ma? Dia nggak ngerti sama sekali. Kok di sini tertulis
kalau Kak Sulis itu ibunya Dea. Iya, Nak. Sulis adalah ibu kamu. Ibu yang sudah melahirkan kamu, Nak. Nggak mungkin. Mama pasti bohong kan? Mama jujur sama Dea. Mama pasti bohong, dia itu bukan anak Kak Sulis kan, Ma? Sudah saatnya kamu tahu, Nak. Waktu itu Sulis nikah siri. Bapakmu itu pergi, entah kemana. Dia malah menikah dengan wanita lain. Makanya Sulis sakit hati dan kecewa. Jadi Kak Sulis itu ibu aku. Dia yang udah ngelahirin aku, Ma. Maafin Mama ya, Dea. Sebenarnya Mama ini nenek kamu. Sampai kapanpun Dea akan menganggap Mama itu mama aku. Karena Mama yang udah ngebesarin Dea. Karena Mama yang udah sayang sama Dea selama ini. Maafin Mama ya, Dea. Mama baru sempat bisa cerita sekarang sama kamu, Nak. Dia nggak akan pernah lupa sama Mama walaupun dia bukan terlahir dari rahim Mama. Dia akan tetap sayang sama Mama. Akhirnya, nenek yang selama ini aku panggil Mama, dia mengungkapkan semuanya. Aku jadi tahu semuanya. Alasan ibu kandungku membenciku. Dia benar-benar tidak mengharapkan aku ada. Dia berkali-kali mencoba menggugurkan aku. Karena memang dia nggak pengen aku ada di dunia ini. Ma, sampai kapanpun aku nggak akan pernah sudi menganggap Kak Sulit sebagai mama aku. Dan aku nggak akan pernah manggil Kak Sulis dengan sebutan mama. Nggak akan pernah. Karena mama adalah mama aku. Mama juga tetap menganggap kamu seperti anak Mama. Tapi kamu jangan benci sama Kak Sulis ya. Bagaimanapun juga, dia yang mengandung kamu selama 9 bulan, Nak. Bu, Mas Bambang. Bu, apa maksudnya Ibu ngomong gitu sama dia, Bu? Kamu pasti tadi salah dengar. Tadi Ibu... Enggak, Bu. Aku nggak salah dengar, Bu. Mas! Mas, kok lama banget sih aku tungguin di mobil? Sekarang tolong jawab pertanyaan aku. Udah, kamu nggak usah bersandiwara lagi. Sekarang jawab. Siapa ibu kandung Dea? Mas. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Nggak pernah bisa jujur sama aku. Susah banget. Aku pikir di antara kita itu nggak ada yang ditutup-tutupin. Tapi kenyataannya, hah? Mas, aku tuh nggak ngerti kamu tuh ngomong apaan sih? Sekarang kamu jujur sama aku, bilang sama aku. Siapa sebenarnya ibu kandungnya dia? Siapa sebenarnya? Mas, jangan
Iya. Aku akan jujur. Ayo ngomong sekarang. Dia itu dia anak aku. Mas, aku kan udah jujur sama kamu. Kenapa kamu tetap kayak gini? Ayo kita pergi. Ayo. Mas, tunggu. Mas, tunggu. Aku bisa ngejelasin, Mas. Itu semua nggak benar. Lagi pula, aku terpaksa. Terpaksa apa sih? Hah? Kalau hari ini aku nggak denger ibu ngomong sama Dea, ya mungkin aku ini orang bodoh yang seumur hidupnya ditipu sama kamu. Mas, aku mohon. Aku minta maaf. Aku mohon, Mas. Aku nggak mau tinggal sama tukang tipu. Mas, mau gagal kamu. Puas kamu sekarang. Mas Bambang! Tunggu, Mas! Mas! Mas Bambang! Mas! Mas Bambang! Ya ampun. Dan aku pun gak butuh pengakuan kakak sebagai ibu kandung aku. Udah gila kamu ya? Terserah kakak mau manggil aku apa. Bagi aku kamu bukan ibu kandung aku. Ibu aku adalah nenek aku. Karena dialah yang udah membesarkan aku, merawat aku dan sayang sama aku. Walaupun bukan dia yang lahirin aku, tapi aku akan tetap menganggap dia sebagai ibu aku. Setelah aku tahu semuanya, aku sangat biasa sama kakakku. Aku nggak bisa memanggil dia dengan sebutan ibu atau mama. Senang kamu sekarang ya? Puas kamu dengan ngancurin hidup saya, ha? Senang kasih! Hah? Boleh! Udah! Kenapa? Mama juga senang ngelihat hidup aku kayak gini, hah? Ngelihat rumah tangga aku berantakan kayak gini apa? Berani lo ngelawan gue. Aku udah pernah bilang sama kamu. Kamu gak usah anggap aku ini anak kamu lagi. Bagus kalau kamu sadar. Otak kamu sekarang kebuka. Memang saya tidak pernah mengharapkan kamu jadi anak saya. Tapi aku minta sama kamu, kasih tahu aku di mana ya kandung aku. Kamu gak punya ayah. Karena kamu tidak diharapkan lahir di dunia ini. Ngerti kamu? Ayah kamu udah ngelatarin kamu. Ayah kamu aja gak mau ngakuin kamu. Aku udah berkali-kali mencoba menggugurkan kamu, tapi kamu tetap hidup. Harusnya kamu itu tidak pernah terlahir di dunia ini. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku tahu aku salah. Tapi aku terpaksa ngelakuin itu karena aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Aku mohon, kamu bisa ngertiin aku. Maksud kamu apa? Aku tuh benci sama laki-laki itu, Mas. Aku pikir dia itu sangat mencintai aku. Aku udah kasih semua yang aku punya, segalanya yang aku punya. Sampai aku hamil. Nggak taunya dia menikah sama wanita lain. Dia sama sekali nggak bertanggung jawab atas aku dan bayi aku. Aku tuh malu, Mas. Aku nggak bisa terima kenyataan itu. Aku malu. Kamu itu seharusnya nggak memperlakukan dia kayak gitu. Dia itu nggak salah. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak mau berada di posisi kayak sekarang. Tapi dia harus terima apa yang udah kamu lakuin sama mantan kamu itu.
Sekarang kamu turun, temuin dia dan minta maaf. Tapi Mas, Dia itu anak kamu. Kamu minta maaf sama dia. aku tuh nggak siap kalau dia itu manggil aku mama. Dia biasa manggil aku tuh kakak, Mas. Emangnya dia siap? Siap terima kamu yang nggak pernah ngaku sebagai ibunya dia. Ayo, turun kamu. Mau ngapain, Mas? Wah. Maafin aku, Ma. Selama ini aku selalu nyakitin Mama. Waktunya Mama sudah nggak lama lagi. Mama senang kamu ada di sini, Sulis. Mama pengen kamu tuh mengakui Dea sebagai anak kamu. Dea pasti butuh kamu. Mama pengen dengar dia panggil kamu ibu, Nak. Mama, aku janji aku akan mulai dari awal sama Dea. Ya ampun, Ma. Pelan-pelan. Dea, mungkin waktu Mama nggak lama lagi, Nak. Ma, Mama itu pasti sembuh. Mama nggak boleh ngomong kayak gitu. Dia itu masih butuh Mama. Mama ada satu permintaan, Nak. Apa itu? Mama minta kamu panggil Kak Sulis ibu ya. Enggak, Ma. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah manggil Kak Sulis itu ibu. Dia nggak butuh dia, Ma. Mama akan berdosa, Nak. Kalau kamu nggak bisa merubah dan memanggil dia ibu. Demi Mama, sayang. Aku mohon sama Mama jangan pernah ninggalin aku ya. Karena aku masih butuh Mama. Aku mau Mama selalu ada untuk aku. Maksudku, nenek selalu menyuruhku untuk ikhlas mengakui kakak sebagai ibu agar rezekiku mengalir. Mungkin aku saja yang gak pernah bisa untuk mencoba. Tapi aku harus mencoba. Ya. Aku memang bukan kakak kamu. Aku adalah ibu kamu. Aku minta maaf. Selama ini aku memang sudah mencampakkan kamu. Aku gak pernah menganggap kamu itu anak aku.
Tapi jujur, aku nggak tahu ayah kamu di mana, Dea. Dia meninggalkan aku di saat aku hamil kamu. Karena itu aku sangat membenci kamu. Tapi sekarang aku sadar, memang ini bukan semua salah kamu. Aku minta maaf, Dea. Sekarang, kamu bisa panggil aku ibu. Karena memang aku adalah ibu yang melahirkan kamu.